Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Pagala dengan NIM 2021 dari kelas B Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pembiayaan bank syariah. Nah, apa sih pembiayaan itu? Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak yang lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Selanjutnya, unsur-unsur pembiayaan itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, adanya kedua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Yang kedua, kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pembiayaan bahwa si penerima akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan kesepakatan dan jangka waktu yang ditentukan. Dan yang ketiga, kesempatan, yaitu kesepakatan, yaitu persetujuan antara kedua belah pihak. Yang keempat, jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang disepakati. Dan yang kelima, resiko, yaitu adanya tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya pembiayaan. Dan yang terakhir, balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman. Nah, selanjutnya tujuan dari suatu pembiayaan. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri ataupun luar negeri. Tujuan utama dari pemberian pembiayaan antara lain: 1. Mencari keuntungan atau profitability. 2. Safety atau keamanan. 3. Membantu usaha nasabah. Dan yang terakhir, membantu pemerintah. Nah, selanjutnya fungsi dari suatu pembiayaan. Keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman. Di antaranya 1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. Nah, yang kedua, membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. Dan yang ketiga, membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. Nah, jenis-jenis pembiayaan. 1. Pembiayaan modal kerja syariah. Pembiayaan modal kerja mencakup 3 hal, yaitu A. Modal kerja, yaitu modal lancar yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. B. Modal kerja bruto, merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. C. Modal kerja neto, merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Nah, jenis yang kedua yaitu pembiayaan investasi syariah. Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana dengan maksud memperoleh imbalan atau manfaat atau keuntungan di kemudian hari. Nah, ciri-ciri pembiayaan investasi adalah A. Untuk pengadaan barang-barang modal. B. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah. C. Berjangka waktu untuk menengah dan panjang. Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengedepanan cukup lama
Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas yang mencakup semua komponen biaya atau pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Setelah itu barulah disusun jadwal amortasi yang merupakan angsuran pembiayaan. Nah, jenis yang ketiga yaitu pembiayaan konsumtif syariah. Secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Menurut jenis akadnya, dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Pembiayaan konsumen akad murabahah, B. Pembiayaan konsumen akad ijarah, dan yang C. Pembiayaan konsumen akad istisna. Nah, yang keempat, pembiayaan sindikasi. Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Nah, pembiayaan sindikasi bank syariah lebih condong kepada proyek yang berskala besar dan akan lebih memberi manfaat apabila disalurkan untuk kepentingan kemaslahatan umat, seperti pembiayaan pendirian sekolah dan perguruan tinggi, pendirian rumah sakit dan bersalin, serta koperasi unit desa berdasarkan prinsip syariah. Jenis selanjutnya yaitu pembiayaan berdasarkan take over. Pembiayaan berdasarkan take over merupakan salah satu pembiayaan jasa pelayanan keuangan bank syariah, di mana membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non-syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Dalam pembiayaan berdasarkan take over ini, bank syariah mengklasifikasi hutang nasabah kepada bank konvensional menjadi 2 macam. Yang pertama, hutang pokok plus bunga, dan yang kedua hutang pokok saja. Dalam menangani hutang nasabah yang berbentuk hutang pokok plus bunga, Bank Syariah memberikan jasa qard karena alokasi penggunaan qard tidak terbatas, termaksud untuk menalangi hutang yang berbasis bunga. Dengan demikian, dalam memberikan pembiayaan, Bank Syariah dapat mengklasifikasikan pembiayaan yang ajukan nasabah ke dalam 2 kategori, yakni pembiayaan take over atau pembiayaan non take over. Nah, selanjutnya pembiayaan letter of credit. Pembiayaan letter of credit adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. Pada umumnya, pembiayaan letter of credit ini dapat menggunakan beberapa akad. Untuk yang pertama, pembiayaan letter of credit impor, yaitu terbagi menjadi 7. 1. Wakalah bil ujroh, 2. Wakalah bil ujroh dan qard, 3. Murabahah, 4. Salam atau istisna dan murabahah, 5. Wakalah bil ujroh dan murabahah, 6. Musyarakah, 7. Wakalah bil ujroh dan hawalah. Nah, itulah 7 akad yang dilakukan dalam pembiayaan letter of credit impor. Sementara itu, untuk pembiayaan letter of credit dalam ekspor itu terbagi menjadi 5 akad. 1. Wakalah bil ujroh, 2. Wakalah bil ujroh dan qard, 3. Wakalah bil ujroh dan mudharabah, dan yang keempat musyarakah, dan yang terakhir bai dan wakalah. Nah, selanjutnya kualitas pembiayaan. Kualitas pembiayaan merupakan penilaian atau suatu alat bank untuk menilai tertagihnya atau kemampuan membayar pembiayaan oleh nasabah, di mana kriteria dalam menilai kualitas pembiayaan yaitu diantaranya 1. Prospek usaha dari nasabah, 2. Kinerja nasabah, dan yang ketiga kemampuan membayar. Nah, mungkin itu tadi dari saya beberapa materi yang telah saya paparkan. Semoga mudah dipahami dan mudah untuk dimengerti. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.